Oke, Shalom Teens. Ya, balik lagi bersama Ibadah Teens. Aku Renaldi, kita udah lama nggak ketemu ya. Dan sekarang mungkin kita sama-sama lagi kondisi di rumah kan. Jadi kita ibadah di rumah. Ya, jadi kita sama-sama doa dulu ya, kita sebelum dengar firman Tuhan. Yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh dengar lagi firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar apa yang kami dengar Tuhan bisa jadi landasan Tuhan, bisa jadi apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, biar kami tetap dalam-Mu, tetap tenang dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, jadi mungkin keadaan kita sekarang lagi di rumah kan ya, tapi udah sama-sama kita lagi nggak bisa kemana-mana lagi, kita di rumah. Mungkin banyak dari kita yang ya mungkin lagi sekolah di rumah, atau kita ngisi aktivitas kita di rumah. Ada yang lihat sosial media sehari-hari, tapi namun banyak di sosial media mungkin berita-berita yang kita kurang enak dengarnya gitu. Banyak berita tentang hospital penuh, rumah sakit penuh, kemudian kasus naik, kemudian juga nggak banyak dari kita yang juga nggak banyak kita juga lihat mungkin orang-orang terdekat atau teman-teman kita punya orang terdekat kita juga dipanggil Tuhan. Nah itu mungkin berita itu kadang sangat overwhelming gitu, dan itu bikin kita kena mental kadang-kadang, dan mungkin bisa bikin kita jadi stres, kita jadi sedih. Kenapa sih semuanya harus begini? Gimana gue mau damai, keadaan luar gue aja nggak damai gitu. Tapi gimana sih harusnya kita bersikap dan bertindak gitu. Tapi ternyata di Alkitab ada satu kitab dan ada satu kota, namanya kota Filipi. Nah, di Filipi ini ternyata keadaannya kurang lebih sama-sama juga mencekam. Jadi saat itu keadaannya adalah Filipi adalah kota untuk para tentara Romawi. Jadi otomatis di sana sangat kental Romawinya ya. Jadi banyak tentara Romawi di sana, dan juga peraturannya sangat ketat di situ. Jadi salah satu peraturannya ya adalah dimana kita nggak boleh menyembah dan mengajar tentang Kristen gitu. Jadi siapapun yang mengajar, mempraktekkan dan menyembah Tuhan di sana kemudian akan dipersekusi, akan dianiaya, akan disiksa. Jadi mungkin juga mencekam ya keadaannya di sana. Jadi setiap hari juga mereka mungkin dengar banyak teman-teman mereka yang disiksa, dan mereka bisa juga jadi kena mental juga ya. Tapi banyak sekali dicatat di sini Paulus menulis surat untuk jemaat Filipi ini untuk berterima kasih justru. Jadi pada saat Paulus menulis surat ini juga Paulus keadaannya adalah dia lagi di penjara juga. Jadi mungkin dia juga stres gitu. Tetapi kemudian muncullah bantuan berupa barang-barang dari jemaat Filipi yang diberikan kepada si Paulus. Nah, jadi si Epaphroditus ini itu adalah orang Filipi yang mengantarkan barang ke Paulus. Nah, kemudian dari dia ini Paulus dapat barang di penjara, dan kemudian Paulus tuh berterima kasih dengan menuliskan surat gitu. Suratnya adalah surat Filipi, pas banget ya. Nah di surat Filipi ini ternyata juga banyak dibahas dan banyak anjuran pengajaran untuk kita bertekun dalam penyiksaan, aniaya, dan juga banyak ajaran dimana ya kita harus semangat ya, walaupun keadaan lagi nggak memungkinkan, tapi kita harus teguh gitu dalam mengikut Kristus. Nah, ayat yang mau kita bahas adalah dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Jadi kita baca sama-sama ya. Oke, jadi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, ini adalah salah satu section di mana Paulus memberikan anjuran lah ya. Jadi ya ini pengajarannya ya, kita harus bersukacita, kita jangan khawatir, kita harus berbuat baik, kita harus berpikir semua yang adil, benar, mulia, suci, baik. Kita harus dan melakukan apa yang telah diajarin. Ya, jadi ini anjuran dari Paulus untuk jemaat, anjuran dan ajaran untuk jemaat Filipi. Nah, tapi ini semua harus diawali dengan pengenalan akan Tuhan yang benar terlebih dahulu. Jadi pada saat ini ya Paulus pasti sudah ngunjungin jemaat Filipi. Nah, dan dia udah mengajarkan tentang Tuhan Yesus juga. Ini adalah salah satu dari pelayanannya Paulus. Nah, ternyata mereka jemaat Filipi ini perlu mengetahui dulu siapa sih Tuhan yang mereka sembah, siapa sih Tuhan yang mereka puji, yang mereka agungkan, dan yang mereka percaya akan untuk hidup mereka. Nah, di sini kita di ayat 9 aja kita bisa lihat gitu. Jadi di akhir ayat 9 aja ditulis bahwa maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kita percaya kalau Allah yang kita sembah adalah Allah sumber damai sejahtera. Jadi ketika kita mengetahui, ketika kita percaya Allah itu adalah sumber damai sejahtera, ya kita mengimani dan kita harus percaya dan kita juga menerima gitu kalau ketika kita berada di dalam Allah pasti akan memberikan damai sejahtera buat kita. Jadi ya semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak diskusi, semakin kita banyak mempelajari tentang siapa sih Allah itu, ya itu akan memunculkan damai ke dalam hidup kita. Semakin kita banyak tahu, ternyata di Alkitab itu banyak sekali ditulis janji-janji Tuhan, janji-janji Allah terhadap kita, janji akan masa depan kita yang dipegang oleh Allah. Jadi semakin banyak kita tahu, semakin kita pegang itu, maka damai sejahtera itu akan datang karena kita tidak perlu khawatir lagi, kita tidak perlu lagi ragu lagi akan masa depan apa sih yang dijanjikan dengan Allah. Ya mungkin ada dari beberapa kita yang keadaannya sekarang lagi nggak baik gitu, kita melihat juga teman-teman kita ngalamin yang nggak baik, kelihatannya nggak baik gitu, tapi kita percaya kalau di dalam Tuhan ya semuanya itu untuk kebaikan. Jadi mau mungkin teman kalian atau kalian sedang mengalami ujian atau mengalami sesuatu yang nggak enak pada saat ini, tapi kita percaya kalau itu semua mendatangkan kebaikan dan Tuhanlah yang memegang hidup kita. Maka dari pengetahuan itulah kita akan mendapat damai sejahtera. Nah, ternyata emang banyak sekali ayat Alkitab yang nyatet tentang Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Jadi ada di 2 Korintus 13 ayat 11, 2 Tesalonika 3 ayat 16, Ibrani 13 ayat 20, banyak sekali. Tapi mungkin kadang kebiasaan kita yang lama adalah kita menggunakan ayat itu sebagai jimat kali. Jadi mungkin cara kita adalah ya mungkin kita saat khawatir, kita cari ayat yang ini, kemudian kita merasa tenang. Ya mungkin itu salah satu yang kita lakukan terlebih dahulu. Tapi kalau kita mau melakukan ini, kita harus kita harus tahu terlebih dahulu kalau yang menenangkan itu bukan ayat Alkitabnya, tapi adalah pengetahuan, tapi adalah Tuhan yang kita ketahui yang telah menyertai hidup kita gitu. Jadi bedanya adalah kita tidak menjimati ayatnya, tapi kita tahu ayat itu mengingatkan kita akan janji Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Nah makanya di saat yang seperti ini
kita harus banget semakin gali lagi pengetahuan akan Tuhan. Kita harus semakin gali lagi pengetahuan akan Kristus. Kita harus semakin lagi banyak lagi baca Alkitab lagi, karena di saat waktu yang lebih banyak ini akses kita ke Alkitab ternyata sekarang sangat mudah ya. Mungkin ada kalian yang baca Alkitab fisik, tapi ada juga banyak yang Alkitab elektronik gitu, dari handphone, dari laptop, dari tab. Itu sangat mudah sekarang ya untuk mengetahui dan mempelajari tentang Tuhan dan janjinya yang hidup dalam kita. Nah, ketika kita mempelajari itu semua, ketika kita tahu itu semua, maka damai sejahtera itu ada. Nah, dan juga ketika kita mempelajari Tuhan itu selain itu juga ada damai sejahtera dan juga ada perubahan transformasi pola pikir kita. Jadi semakin kita tahu janji Tuhan, semakin kita tahu apa yang telah Tuhan lakukan hidup kita, maka kita akan semakin berubah pola pikirnya, kita akan semakin diperbaharui pola pikirnya. Nah, salah satunya mungkin yang di sini dibahas adalah ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi ini juga ngomong soal ya pikiran-pikiran kita harus tertuju pada hal-hal tersebut gitu. Ketika kita mengetahui Tuhan itu ada buat kita mengetahui janji-janji Tuhan itu buat kita seperti apa, kita akan terarah gitu pikirannya ke situ ya, karena kita tahu kita nggak mungkin lagi mikirin ini suwe, ini nggak hoki, ini kutuk buat saya, tapi kita percaya dan kita tahu gitu kalau ini tuh adalah janjinya Tuhan buat kita. Jadi otomatis pengetahuan kita akan diperbaharui jikalau ini semua adalah bagian dari andilnya Tuhan campur tangan dalam hidup kita gitu. Jadi kita tidak selalu memaknai ini setiap kejadian kita berusaha memaknai ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Jadi mau kejadian itu mungkin kelihatannya tidak baik atau kejadian itu sangat baik, kita berhasil dan kita ketika punya pola pikir yang terus ditransformasi, kita akan berhasil memaknai jika hal-hal tersebut adalah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi itulah pola pikir yang diperbaharui. Jadi dan ketika kita punya pola pikir yang diperbaharui, kita akan mendapatkan juga sukacita. Kita juga di sini ayat 4 juga dibilang bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah, ketika kita bersukacita, ketika kita juga mempunyai pola pikir yang tersebut, we can't help it gitu kita nggak bisa, kita jadi karena pola pikir kita transformasi, otomatis kita menerjemahkannya di dalam kita adalah sukacita gitu, karena tidak ada sukacita yang lebih besar dalam Tuhan gitu. Jadi kalau kita tahu, kalau kita memaknai semua itu adalah dalam Tuhan, jadi kita nggak punya pilihan lain untuk bersukacita gitu, karena kita tahu ya sumbernya adalah sumber yang terbaik gitu. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan segala yang terbaik buat kita. Jadi apapun yang terjadi, karena kita tahu itu untuk kebaikan kita pasti harus juga bersukacita. We can help it karena dan juga karena pola pikir ini, sukacita kita nggak tergantung dengan apa yang ada dengan di luar yang terjadi sama kita. Mungkin kita mengalami kejadian buruk, kejadian yang nggak enak, tetapi itu tidak mengambil sedikit pun sukacita kita, karena sukacita kita tidak berada pada apa yang terjadi pada kita, tidak berada pada apa yang kita punya, tetapi berada pada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu sukacitanya Tuhan. Nah, yang terakhir adalah ya di sini Paulus menerima bantuan dari jemaat Filipi. Jadi jemaat Filipi ini kan backgroundnya adalah dia juga tidak dalam keadaan sempurna ya. Dia juga sedang teraniaya gitu, sedang terpersekusi, sedang disiksa. Tapi dalam penderitaannya mereka bisa gitu memberikan bantuan kepada
bantuan kepada Paulus gitu, walaupun keadaannya juga nggak bagus, mereka lagi nggak punya segalanya, tapi ternyata dalam kekurangannya mereka juga berhasil memberikan bantuan kepada Paulus, dan makanya Paulus itu sangat terberkati dan sangat berterima kasih. Dan juga Paulus dalam kesetresannya dalam penjara juga menulis surat ini, surat mengucap syukur untuk jemaat Filipi. Jadi ternyata untuk bersuka cita nggak perlu keadaan kita juga dalam keadaan yang sempurna, tetapi ternyata dalam keadaan yang tidak sempurna, ketika kita mengingat kasih Tuhan sudah sempurna buat kita akan tetap bersuka cita, dan justru kita juga bakal bisa menebarkan sukacita kita ke orang lain. Nah, jadi itu adalah apa yang kita pelajari dari surat Filipi ini. Jadi jika kita harus tahu dulu siapa sih Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Tuhan damai sejahtera, Tuhan yang telah memegang masa depannya untuk kita, dan kita akan dipengaruhi, kita akan tertransformasi pola pikir kita untuk itu, dan kita bisa memaknai Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Maka dari situlah akan muncul sukacita, itu akan muncul sukacita dan kita juga bisa memberikan sukacita itu kepada yang membutuhkan. Oke, mungkin itu aja buat hari ini. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami dapat belajar, kami mau Tuhan mengenal-Mu lebih lagi Tuhan, biar kami bertransformasi Tuhan dalam pola pikir kami Tuhan, dan kami dapatkan damai Tuhan, kami dapat sukacita Tuhan, dan kami dapat memberikan Tuhan itu kepada yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai Tuhan, biarlah firman ini Tuhan dapat terus bertumbuh Tuhan dalam hati hamba Tuhan dan juga yang mendengarkan Tuhan. Biar anak Teens ini diberkati Tuhan, biar anak Teens ini juga dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ibadah kami Tuhan dimulai Tuhan ketika kami hidup Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami, pandu kami Tuhan, berikan kami hikmat dalam kehidupan kami sehari-hari, biar kami terus jadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin.